berjumpa lagi dengan Ibu Tika pada pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu akan pimpin doa pada hari ini. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai pada hari ini kami dapat bangun dengan segar. Tuhan Yesus, berkati pembelajaran kami pada hari ini agar kami dapat memahami materi pada hari ini dengan baik. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, sebelum belajar jangan lupa untuk mandi dan sarapan. Dan siapkan alat-alat tulis kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Anak-anak, jangan lupa untuk mengisi presensi pada hari ini. Sebelum belajar, kita akan mendengarkan dan menyanyikan lagu wajib Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tanam bajumu singkirkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap dosa, menjadi tanggunganmu terhadap dosa. Anak-anak, pada lagu tadi terdapat lirik masa yang akan datang kewajiban mula. Jadi, kewajiban kalian untuk menempuh masa depan itu sendiri. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar supaya dapat tercapai cita-cita yang kalian impikan. Anak-anak, perhatikan gambar 1 dan perhatikan gambar 2. Temukan perbedaan dari dua gambar tersebut. Di gambar 1 terdapat anak-anak yang tidak memiliki baju bagus. Seperti ini. Dan ada satu anak yang bajunya terlihat kotor. Jadi, kalian harus mencuci baju bila baju kalian kotor. Selain itu, mereka tidak memiliki sepatu. Pada gambar 2, terdapat anak-anak yang memiliki seragam lengkap dan memiliki sepatu. Jadi anak-anak, kalian harus bersyukur dengan apa yang telah kalian miliki. Di gambar 2, terdapat beberapa cuaca. Ada angin, hujan, panas, dan malam. Bagaimana jika kita tidak berpakaian saat hujan dan di bawah terik matahari? Kita akan merasa kedinginan jika hujan. Kita akan merasa kepanasan, kulit terbakar jika di bawah terik matahari. Dan jika malam hari, kita akan merasa kedinginan. Jadi sangat penting bagi kita untuk berpakaian. Anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang memberikan saran. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, jika baju kotor segera dicuci. Dan kewajiban kalian untuk mencuci baju. Dan hak kalian untuk memiliki baju. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini
KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. KD 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku. Indikator pembelajaran. KD 3.2.1 membedakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. 4.2.1 menemukan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. 3.10.1 menentukan saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah. 4.10.1 membuat saran penyelesaian masalah sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuan pembelajaran: 1. Dengan membaca teks bersyukur memiliki pakaian, peserta didik dapat menuliskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang pernah peserta didik alami dengan jujur dan tepat. 2. Setelah mengetahui wujud dari kewajiban dan hak, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait pelaksanaan kewajiban dan hak dengan benar. 3. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi saran yang mungkin diberikan untuk penyelesaian masalah dengan tepat. 4. Setelah mengidentifikasi saran dari masalah yang ada, peserta didik dapat menjawab pertanyaan terkait saran atau penyelesaian masalah dengan benar. Anak-anak, nanti Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirim ke WhatsApp group. Kalian diminta untuk menuliskan kewajiban dan hak yang pernah kalian lakukan, menuliskan saran dari masalah yang ada. Nanti Ibu juga akan memberikan kuis melalui aplikasi Quizizz. Semoga kalian suka ya. Semangat belajar! Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, kalian pada pertemuan sebelumnya sudah sekilas belajar tentang kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban? Nah, Ibu akan mengingatkan kembali. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Contohnya, tidur tepat waktu, mandi teratur, dan berpakaian bersih. Ingat ya, kewajiban sesuatu yang harus dilaksanakan. Sedangkan hak merupakan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya, hak kita dapat hidup nyaman karena tubuh sehat, dan hak kita dapat mengenakan pakaian yang bersih. Seperti yang telah Ibu sebutkan sebelumnya, jika kalian mencuci baju, kalian akan mendapatkan hak mengenakan pakaian yang bersih. Anak-anak, kewajiban dan hak harus dilaksanakan secara seimbang. Kita tidak boleh hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Ingat ya. Anak-anak, Ibu ada sebuah teks yang berjudul Bersyukur Memiliki Pakaian. Ayo kita baca sama-sama. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian
adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa, Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Anak-anak, dalam teks tadi, apakah kalian sudah menemukan yang mana kewajiban dan yang mana hak? Mari kita cermati kembali. Kira-kira yang mana termasuk kewajiban dan yang mana hak? Perhatikan anak-anak dalam tulisan yang ibu beri warna merah dan warna biru. Mengenakan pakaian yang rapi. Ini yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita dapatkan? Ini yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Mengenakan pakaian yang rapi. Hak kita untuk memiliki pakaian. Selanjutnya, yang berwarna merah, menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ini termasuk kewajiban yang harus kalian laksanakan. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Ini yang harus kalian laksanakan. Jika kalian sekolah, kalian mengenakan seragam sekolah. Jika kalian ingin tidur, kalian mengenakan baju tidur. Jika kalian berolahraga, kalian mengenakan baju olahraga. Seperti itu. Selanjutnya, mencuci bajunya bila kotor. Ini adalah salah satu kewajiban. Nah, anak-anak, dari teks tadi kita bisa mendapatkan informasi bahwa kewajiban dan hak dalam berpakaian. Contoh, kewajiban mengenakan pakaian yang rapi. Hak memiliki pakaian. 2. Menjaga pakaian agar tidak cepat kotor dan rusak. Hak mendapatkan pakaian yang nyaman dipakai. Kewajiban mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Hak tubuh terlindungi dari udara dingin dan panas matahari. Kewajiban mencuci baju bila kotor. Hak mengenakan pakaian yang bersih. Nah, anak-anak, ibu ada memberikan tugas kalian menemukan kewajiban dan hak yang pernah kalian lakukan sebagai anggota keluarga. Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp group. Coba perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Dalam gambar ini terdapat seorang anak yang bajunya kotor. Oke,
kewajibannya untuk mencuci baju bila kotor. Haknya apa? Haknya memiliki pakaian dari orang tuanya. Kira-kira saran apa atau masukan apa yang dapat kita berikan? Kita dapat memberikan saran. Sebaiknya anak tersebut segera mencuci bajunya. Gambar kedua, terdapat dua anak yang sedang bermain bola saat hujan deras. Kira-kira saran apa yang dapat kita berikan? Sebaiknya mereka berhenti dahulu, berhenti sejenak, menunggu hujan reda. Ketiga, terdapat gambar seorang anak yang sedang sakit perut. Kira-kira saran apa yang dapat kita berikan? Masukan apa? Contohnya, sebaiknya dia segera minum obat. Jadi anak-anak, apa itu saran? Kalian pasti masih ingat ya. Tapi ibu akan mengulas sedikit. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah, seperti contoh yang telah ibu sebutkan pada gambar-gambar sebelumnya. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Kalian sudah belajar bukan? Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Pada gambar terdapat masalah. Edo dan teman-temannya pulang kehujanan. Baju seragamnya basah kuyup. Kira-kira saran apa yang dapat kita berikan? Contohnya, sebaiknya mereka segera pulang dan mandi. Seharusnya mereka menunggu sampai hujan reda. Anak-anak, ibu akan memberikan masalah. Setelah itu kalian bisa memberikan saran. Tugas ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Anak-anak, kita dapat simpulkan pada pembelajaran hari ini, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Kewajiban dan hak harus berjalan secara seimbang. Kita tidak dapat menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban. Yang kesimpulan kedua, kalimat saran. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan kalimat sesuai ejaan yang benar. Anak-anak, ingat untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu terapkan nilai CC5+. Semangat anak-anak!